Shalom. Kakak pengasuh lagi apa di sini? Hari ini kan hari Minggu, ada sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil dong. Itu ada adik-adik manis di rumah. Oh iya. Ayo sama-sama kita beri salam. Shalom adik-adik manis di rumah. Oke adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita kembali lagi dan jumpa bersama kami dalam ibadah Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Somlaki yang dipandu oleh Sektor 19. Oke adik-adik, kakak pengasuh berharap bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang sangat baik. Kakak pengasuh mau bertanya, apa kabar kalian semua di rumah? Pasti baik. Pasti baik. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Walaupun kita beribadah di rumah, dan karena situasi pandemi COVID-19 yang membuat kita harus diam di rumah dan tidak saling berjumpa satu dengan yang lain, tapi kakak pengasuh percaya, adik-adik pasti tetap bersemangat dan bersukacita. Karena di saat ini, ibadah kita akan mulai dan kita akan dipandu oleh Sektor 19. Sudah siapkah adik-adik beribadah? Oke adik-adik, kalau sudah siap, yang belum ambil Alkitab, ayo ambil Alkitab, duduk manis di depan TV. Lalu sama-sama kita menyapa teman-teman di seluruh dunia dengan menyanyi lagu Apa Kabar? Kita Bergembira yang dipandu oleh teman-teman Sektor 19. Oke adik-adik yang manis di rumah, apa kabar kalian semua hari ini? Kakak pengasuh berharap bahwa adik-adik tetap ada dalam keadaan yang sangat sehat, yang tetap bersemangat, walaupun memang suasana di saat ini yang kita alami adalah pandemi COVID-19, yang kita harus beribadah di rumah, kita jarang bertemu, tapi kakak pengasuh percaya bahwa aktivitas ibadah di hari ini dapat menghadirkan sukacita dan memberikan semangat kembali untuk adik-adik untuk beribadah dalam ibadah saat ini. Jadi, sudah siapkah adik-adik di rumah untuk beribadah hari ini? Ayo, yang belum ambil Alkitab, silakan ambil Alkitab dan duduk manis di depan TV. Dan sama-sama hari ini kakak mau mengajak kita semua menyapa teman-teman di seluruh dunia dengan menyanyi lagu Apa Kabar Kita Bergembira bersama teman-teman yang dipandu dari teman-teman Sektor 19. Ya, adik-adik semuanya yang ada di rumah, setelah kita mendengarkan pujian yang telah dibawakan tadi, kakak pengasuh percaya bahwa pujian itu dapat menghadirkan sukacita di hati adik-adik. Dan di saat ini kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil. Namun sebelum itu, kakak pengasuh mengajak adik-adik semua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena ibadah di saat ini akan segera dimulai. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta-Mu yang besar yang Kau anugerahkan kepada kami semua. Di saat ini, selaku persekutuan Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil, kami boleh ada untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lewat ibadah yang akan kami bangun bersama di saat ini, Tuhan. Namun kami menyadari sungguh kami lemah, Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami, dan kami mau mengalaskan semua ibadah yang kami lakukan di saat ini, biarlah hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
teman-teman yang di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, di saat ini mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, datang dan singkirkanlah kebisingan dari hati kami, sucikanlah hati kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 56 hingga ayatnya yang ke-60. Yang berkepalakan Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggunkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman di rumah, tahukah kalian, sikap yang taat itu adalah sikap yang teguh dan tidak goyah pada kehendak Allah. Teman-teman, Stefanus bersaksi tentang firman Allah tanpa lelah. Dalam keadaan baik atau senang, Stefanus tetap sabar menghadapi tantangan dan risiko apapun. Karena ia selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana teman-teman? Mau tahu siapa Stefanus lebih lanjut? Oke teman-teman di rumah, Stefanus ini adalah salah satu dari 7 syammas yang dipilih untuk melayani di Asia Kecil. Dia adalah seorang Kristen dari Korintus. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Lalu teman, adakah tantangan yang dihadapi oleh Stefanus? Ya, tentu ada teman. Tantangan yang dihadapi Stefanus, ada kelompok orang yang tidak sejalan dan menolak pemberitaannya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 56 sampai 60 diceritakan bahwa Stefanus dilempari sampai mati. Nah, itu adalah bukti kesetiaan Stefanus ketika dia bersaksi tentang Tuhan. Tapi teman-teman di rumah, sikap Stefanus sangat luar biasa. Dia teguh dan siap menghadapi semua risiko itu. Hebat kan? Tapi apakah kita bisa menjadi seperti Stefanus? Ya, tentu saja teman. Kita bisa menjadi seperti Stefanus. Sebagai remaja Kristen, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Walaupun nanti ada banyak tantangan yang kita lalui. Misalnya saja, kita sebagai remaja Kristen harus berani untuk menolak tidak bermain game dan memilih untuk mengajak teman-teman pergi beribadah. Sebagai remaja Kristen, kita harus yang pertama, tetap ada dalam kendali Allah. Yang kedua, harus tetap teguh hati. Yang ketiga, berani berkata ya untuk yang benar dan tidak untuk yang salah. Dan yang keempat, tetap setia kepada Tuhan Yesus seperti Stefanus. Nah teman-teman, itulah yang harus kita lakukan untuk sama seperti Stefanus. Oke adik-adik di rumah, setelah kita mendengarkan cerita tentang Stefanus, kakak pengasuh ada punya yel-yel. Untuk itu, yang lagi duduk, ayo berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Stefanus adalah martir. Stefanus, saksi Kristus sampai mati. Ayo, satu kali lagi. 1, 2, 3. Stefanus adalah martir. Stefanus, saksi Kristus sampai mati. Oke
Oke, itu yel-yel dari cerita tadi. Adik-adik yang manis, sebelum kita memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan syukur kami yang datang dari latar belakang kami yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami sehingga menjadi berkat untuk kami dan jemaat kami Tuhan. Tuhan Yesus juga biarlah mau menjadikan kami sebagai persembahan yang hidup untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kakak minta semua sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Karena waktu dan kesempatan masih Bapa anugerahkan bagi kami untuk kami melakukan perjumpaan yang indah dalam ibadah sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat GPM Somlaki. Tuhan terlalu baik dalam seluruh kehidupan kami. Terbukti kami masih diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan napas hidup ini bagi kami semua. Bapa di sorga, kami ada di tempat ini. Kami boleh memulai semua kegiatan kami, ibadah sekolah minggu, Tunas Pekabaran Injil. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati setiap anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil yang ada di sektor-sektor kami, dari sektor 1 sampai sektor 20. Bapak memberkati kami semua, baik para pengasuh maupun anak-anak kekasih ini. Kami bersyukur ya Bapa, walaupun kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing karena keadaan pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya, tangan Tuhan tidak pernah pendek untuk menyelamatkan kami. Ada sukacita, kebahagiaan yang selalu dan senantiasa Tuhan curahkan bagi kami semua. Bapa di sorga, di saat ini, kami datang dan kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami yang ada di Jemaat GPM Somlaki. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, kasih mereka kekuatan, kasih mereka kesehatan yang baik, agar di dalam hari-hari hidup mereka tetap diberkati oleh-Mu. Kami berdoa, biarlah anak-anak kekasih kami ini diberikan roh kepintaran, hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu Bapa, agar di dalam pendidikan mereka tetap menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Berkati mereka semua dalam mencapai masa depan mereka. Kami percaya Tuhan, masa depan yang baik Tuhan taruh bagi anak-anak kekasih kami ini. Kami juga datang dan berdoa bagi para pengasuh kami. Kasih kami kekuatan baru bagi kami semua ya Bapa, agar di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami melayani pekerjaan Tuhan di bendang Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan segala baik. Bapa di sorga, kami datang dan kami berdoa bagi firman kebenaran yang telah kami tabur bagi anak-anak ini. Biarlah firman ini tidak jatuh percuma ya Bapa, tetapi itu mau tertanam di dalam hati setiap anak-anak kami, agar kami tetap menjadi anak-anak yang setia mengikut jalan Yesus. Bapa di sorga, kami datang dan kami berdoa, biarlah di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, Bapak tetap menjaga, memberkati, melindungi kami semua, baik anak-anak kekasih kami dari sektor 1 sampai sektor 20, para pengasuh kami, agar di dalam pelayanan kepada Tuhan kami tetap setia. Bapa di sorga, ini doa dan permohonan yang kami bawa kepadamu. Kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami buat melawan kita dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan tetap senantiasa menyertai, menjaga, melindungi, memelihara kami semua, mulai dari hari ini terus kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik manis di rumah, demikianlah ibadah dan cerita Alkitab kita hari ini. Semoga dari cerita tadi kita bisa menjadi Stefanus-Stefanus muda, Stefanus-Stefanus milenial yang mau setia menyatakan karya Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Sampai di sini jumpa kita, sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Duduk senang.